Bisa Resis, kembali lagi dengan saya, Vira Cendra Darawijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta. Orang misal namun alasan dari kuasa hukumnya bilang bahwa saat ini dia lagi sakit. Pak John sebagai praktisi hukum memandangnya dari sudut hukumnya gimana nih? Apakah harus gimana? Ya, kalau dari segi hukumnya kan panggilan dari penyelidik atau penyidik itu kan harus dihormati. Dan ada pasal juga ada pemanggilan paksa. Ya kan, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor Pasal 16 KUHP itu kan polisi berhak melakukan panggilan paksa dengan penangkapan. Nah, jadi alasan dia sekarang dipanggil ya, pasti kan harus ada alasan yang jelas. Nah, itu yang kalau sakit ya memang harus dilampirkan surat sakit. Nah, tapi yang perlu dipahami oleh orang yang dipanggil polisi, apalagi ya sifatnya masih terlapor ya, itu memang menurut pendapat hukum kami itu rugi dia apabila dia tidak datang. Karena kan sifatnya dalam penyelidik itu kan masih ada hak pembelaan diri itu ya di panggilan itu. Karena kan sifatnya ini kan baru ya semacam klarifikasi, wawancara. Jadi menurut pendapat kami memang rugi dia kalau nggak datang, karena dia tidak bisa mengklarifikasi apa yang dituduhkan sama dia. Itu. Tapi seharusnya sebagai pernah menangani perkara-perkara ini, ya kan, sebagai praktisi atau sebagai kuasa hukum harusnya menyarankan untuk kliennya untuk datang sebenarnya, tapi konteks bicara sakitnya juga harus jelas. Gimana? Ya, pengalaman kita ya selama ini kan, dan aturan beracara juga, kemudian dalam Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang tata cara penyelidikan itu ya dia harus datang. Memang boleh alasan itu ya, tapi alasan itu karena sakit itu sah saja, tapi jangan sampai dia itu ngarang-ngarang sakit gitu loh. Dia nggak sakit tapi dikatakan sakit. Nah, ini sangat akan merugikan dia nanti. Tapi ranah Pak John sebagai praktisi dalam pemanggilan 1, 2, 3, proses penyidikan bukti-bukti dari lapor itu dari konteks dipanggil itu udah ada nggak sih, dan udah tepat dan udah lengkap nggak sih Pak John? Biasa Pak John melihat dari sisi hukum sebagai penyidik. Ya, kalau dari peristiwa hukum yang sekarang ya, yang laporan inisial N ya, N, itu menurut saya dua alat bukti itu udah telak sih. Karena apa ya, dari pasal yang dituduhkan juga tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, kemudian juga tentang 348 KUHP. Ya menurut saya itu udah dikatakan ya, pasti kalau digelar perkara ini tanpa dia dipanggil, tanpa dia datang ke klarifikasi juga, itu menurut saya pasti perkara ini akan meningkat jadi tersangka. Tapi dari kuasa hukum dari kita PJD juga berstatement bahwa ini akan juga dikenakan pasal berlapis. Pak John sendiri melihatnya gimana nih? Pasal berlapis dalam arti kata
Ini kan mindsetnya kan awalnya dugaan pidana kan soal aborsi. Tapi kalau namanya pelapor itu apapun segala cara ya untuk dugaan akan menjerat pasal berlapis. Ya sebenarnya perkara ini udah pasal berlapis, ya. Ya contohnya ya saya bilang tadi dari segi ya undang-undang kesehatan ya. Nah, itu 348 itu kan tentang aborsi itu. Nah, kemudian undang-undang perlindungan anak itu udah jelas di pasal 76D ya sama 76E itu tentang undang-undang perlindungan anak. Nah, kemudian juga ada juga di Perpu nomor 1 2016 pasal 81 dan 82. Jadi ini pasalnya memang udah berlapis. Bicara berlapis, tapi kuasa hukum dari inisial M sendiri mengasih komentar bahwa dia keinginan juga mempertemukan antara F dan L. Itu apa emang prosedurnya atau gimana sih? Bagi fraksi hukum ini. Ya kalau mempertemukan itu kan ya itu kan sah-sah saja. Tapi kan apa pelapor mau apa tidak? Karena itu kan sebenarnya kan di dalam hal ini kan kalau polisi kan melihat perkara ini dari segi pidananya. Nah, ini kan bukan kasus delik aduan, ini kan tindak pidana murni. Ya kalaupun nanti itu dikualifikasikan ke RJ itu misalnya itu sah-sah saja lah. Tapi kan kalau menurut saya ini kan sebenarnya perkara yang udah jadi perhatian masyarakat. Kemudian juga ini kan pedoman juga ya. Karena kan banyak kasus-kasus ini kan yang terjadi ini kan kasus ini banyak. Tetapi ya orang banyak nggak tahu. Jadi menurut saya biarkanlah ini kasus ini berproses. Karena apa? Supaya kan ya nggak terjadi lagi peristiwa-peristiwa ini. Karena peristiwa ini kan lazim ya terjadi ini di dunia pergaulan anak muda sekarang. Ya kan? Anak sekolah terjadi aborsi, ya kan? Padahal kadang banyak pelakunya orang dewasa yang seharusnya melindungi anak-anak ini. Anak-anak yang kategori anak-anak itu kan umur 18 tahun ke atas. Ada juga sekarang di tempat hiburan malam kita tengok kan kebanyakan kan ada anak-anak 16 tahun, 12 tahun. Nah, dengan adanya kasus ini akan menjadi pelajaran bagi masyarakat, pengusaha juga, pengusaha tempat hiburan malam. Jangan sampai dia bisa mendeteksi nanti, mendeteksi anak-anak yang datang ke sana itu, ya kan? Ya apa umurnya udah di atas 18 tahun apa belum? Kalau ya belum ya jangan dikasih. Ini. Pak Jon tadi menyebut ini kasusnya meranakan pidana ya. Tapi kalau konteks perdamaian itu tidak ada Pak Jon. Bagaimana Pak Jon melihat dari sisi hukum yang sekarang sedang berjalan? Ya kalau perdamaian itu dalam teori pidana juga boleh, tapi kan bukan menghapusnya pidana. Jadi dia itu sifatnya untuk meringankan. Meringankan. Jadi tidak menghapus loh. Tapi dari kuasa hukumnya sendiri juga statement bahwa ini awalnya cintaan sama suka, masih bergulir dengan kata itu untuk kuasa hukum dari inisial F sendiri. Gimana nih? Ya menurut saya ya kalau ada statement pengacara begitu apa dia nggak paham undang-undang perlindungan anak. Nah dia harus baca lagi, paham lagi itu. Karena apa? Karena di situ udah jelas diatur, ya kan? Diatur situ untuk anak yang di 18 tahun ke bawah itu kategori anak itu ada perlindungan hukum di situ terhadap dia. Jadi ya apalagi kan ya si calon tersangka ini kan orang dewasa yang harus dia ngerti bahwa ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan ya ibarat perbuatan seksual yang melebihi kan
melebihi dari hubungan percintaan orang, kemudian apalagi ya tuduhan-tuduhan pasal yang tuduhkan dia melakukan indikasi aborsi. Jelas kan? Jadi nggak bisa itu dibawa ini ke masalah apa hubungan suka sama suka. Tetap aja suka dan sama suka, kalau anak ini di bawah umur itu dia tetap tunduk dalam undang-undang perlindungan anak. Bicara perlindungan anak, satu sisi inisial F itu juga punya keluarga, punya ibu, ya kan. Juga anak akan tahu atau nggak tahu, akan nanti merujuk ke keluarga daripada inisial F dalam perkara itu. Maksudnya? Ini kan bicara ibu, ya, inisial F ini kan juga punya keluarga, mengetahui apa dugaan tidak mengetahui, akankah nanti merujuk dengan perkara itu? Ya, dalam teori perdana kan ada dalam hukum acara pidana kan ada teori namanya penyertaan. Jadi kan kalau penyertaan ya 55. Ya kalau ada orang mengetahui, misalnya ini di tempat penyewaannya misalnya kan, dia mengontrak rumah. Nah ya kan yang ngontrak itu ya anak-anak misalnya di bawah umur 18 tahun yang kategori anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah ya kan sebagai misalnya ibu kos, dia kan harus memberitahu, ya kan, ngecek gitu loh, apakah dia ini, tentu dia harus ngecek ke orang tuanya. Karena apa? Kalau anak yang di bawah umur membikinkan perikatan hukum sewa menyewa kan, itu kan pasti harus dicek dulu ke orang tuanya. Jadi otomatis ya sama aja, misalnya ini anak-anak tersebut, anak yang di bawah umur ini dibawa cowoknya yang udah dewasa misalnya ke rumah dia. Nah tentu ada kewajiban daripada orang tua dari si cowok gitu ya, untuk menanyakan ini misalnya dibawa bermalam di situ. Nah ini kalau dibiarkan ya pasti kan ya bisa aja indikasinya orang tuanya akan kena juga, berarti membiarkan terjadi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena undang-undang ini kan sejak diundangkan semua orang harus tahu, walaupun tidak tahu tapi wajib tahu. Jadi bisa banyak nanti akan ya kalau dilakukan diusut oleh penyidik itu akan banyak juga nanti pelaku-pelaku lain yang akan timbul, orang yang membantu, turut membantu dalam perbuatan ini. Contoh kan, misalnya kalau indikasinya kasus aborsi, nah itu kan siapa yang bantu, misalnya siapa yang bawa ke sana, kemudian siapa dokternya melakukan kode etik profesi apa tidak. Nah contohnya kan kalau anak di bawah umur, nah pasti kan dia minta dulu, ini anak siapa, dia kan harus minta konfirmasi ke orang tuanya dulu, ada izin. Nah, kalau enggak ya berarti dokternya ya pasti kena juga, turut membantu melakukan perbuatan pidana. Perbedaan aborsi itu dari sisi hukum dibenarkan dalam dan diperbolehkan dalam segi apa? Wajar? Ya kalau dari segi hukum satu mungkin untuk kesehatan, ya itu yang utamanya. Kemudian juga ya mengancam keselamatannya. Mungkin dia kalau melahirkan itu bisa nanti akan berakibat ke nyawanya gitu. Jadi itu alasan yang bisa dilakukan ya. Dan kalau orang dewasa tentu ya mungkin anaknya udah terlalu banyak ya kan, tapi kan orang udah dewasa dan persetujuan dari suaminya, berdua dengan suaminya datang ke sana, bukan dia sendiri juga nggak boleh. Karena apa? Kalau itu pun dilakukan nanti bisa aja si suaminya menuntut dokter tersebut. Jadi banyak persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang dokter apa akan melakukan aborsi. Oke, dari kuasa hukum yang pada sendiri juga
sebentar juga ya, dan mungkin inisiatif ya kan untuk datang ke Polres Jakarta Selatan beda dengan inisial F yang dilaporkan sebelum dipanggil dia belum datang. Tapi inisial N itu tiap hari untuk datang proses laporan itu. Nah, Pak Jon ini menanggapi itu sudah benar nggak sih Pak Jon untuk datang? Ya kan kalau menurut saya ya inisial N itu udah benar karena apa? Dia kan membantu. Dia kan pelapor. Pelapor tentu dia membantu malah itu polisi masa terbantu dengan dia membantu menghadirkan saksi, ya kan? Kemudian juga alat bukti, kemudian dia mendukung ya perbuatan yang dituduhkan itu untuk menguatkan alat bukti. Ya menurut saya itulah yang benar dilakukan oleh seorang pelapor. Jadi harus ada kerjasama dengan polisi untuk penyidik ya untuk supaya memberikan saksi dan bukti untuk terang benderangnya perkara peristiwa pidana ini. Tapi kan juga banyak komentar soal kesaksian itu banyak yang bukti fakta untuk kesaksian itu dengan WA atau telepon, terutama dengan kata WA itu gimana Pak Jon melihatnya? Ya yang harus dipaham ini kan WA itu kan namanya sekarang udah masuk dalam kategori bukti ya, karena bukti elektronik namanya. Jadi menurut saya yaitu ya masuklah bukti petunjuk itu. Jadi kan di 184 KUHP itu tentang pembuktian itu kan ada bukti saksi. Nah kalau aku tengok kan dia udah menghadirkan beberapa saksi ya. Nah kemudian bukti surat. Nah bukti surat ini kan ya itu visum. Nah visum ya yang ketiga ini kan keterangan ahli. Nah ahlinya kan nanti akan muncul dokter ya. Nah yang kemudian petunjuk. Nah petunjuk ini apa? Ya antara keterangan saksi dengan alat bukti itu bersesuaian. Nah ini jadi alat bukti petunjuk. Nah baru yang kelima pengakuan dari tersangka atau terdakwa. Ya tapi kan polisi cuma butuh 2 alat bukti. Nah, kayak sekarang dari kategori kita dari perkara ini udah melebihi dari 2 alat bukti. Nah, ini pasti dalam gelar perkara akan jadi tersangka. Udah jelas. Nah, jadi dalam sistem penyelidikan menurut Perkap Kapolri itu nomor 6 2019 itu kan setelah keterangan kualifikasi dan alat bukti dan saksi-saksi diperiksa. Nanti kalau dia datang juga semacam kualifikasi ya nanti perkaranya kan digelar. Nah digelar itu untuk menentukan tersangka. Tapi dari pendapat hukum kita dari fakta yang kita lihat sekarang ini itu alat bukti udah melebihi 2. Polisi udah nggak akan mungkin lagi mundur gitu. Pasti polisi akan menetapkan tersangka. Dan yakin juga saya apabila panggilan kedua dia tidak datang pasti ya pasal 16 ya KUHP itu polisi pasti akan melakukan tindakan penangkapan. Dugaan ya kan statement dari kuasa hukumnya Pak Jon ini kan di Jumat depan itu akan datang dan didampingi. Abang sebagai praktisi kacamata hukum ya kan dengan pemanggilan 2 yang akan datang ada di sini kepastian dia akan baju oranye pakai baju oranye dengan pemanggilan kedua Pak Jon sebagai praktisi melihatnya. Ya kalau menurut saya ya pendapat saya ya pasti dia kan datang ke sana itu ya sifatnya kan masih kategori terlapor ya. Ya tentu dilakukan pemeriksaan dulu. Nah habis pemeriksaan ya pasti kalau untuk dari yang biasa kita tangani perkara mungkin dia pertama datang itu ya belum nyampe ke tersangka dulu. Pasti kan setelah dilakukan pemeriksaan ini sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2009 tentang ya penyelidikan dan penyidikan itu kan harus gelar internal namanya. Nah setelah gelar internal ini
ya pasti itu akan ada tersangka dan SPDP pasti akan dikirim oleh kejaksaan. Terakhir Pak John, dengan pemberitaan yang sekarang ini juga masih bertanya-tanya tentang tidak daftarnya inisial M pemanggilan pertama dan akhirnya cepat dia akan datang atau tidak datang. Pemanggilan 3 datang atau tidak datang. Adakah penjemputan paksa dari penyidikan dan sebagai apakah melihat dari sisi yang akan terjadi? Itu komitmen dari Mr. M. Enggak, maksudnya kan kuasa hukum dari F sendiri. Oh, kan? kuasa F ini, kuasa hukum F Jumat ini kan nggak datang. Nah, terus pasti kan akan menyusul panggilan kedua ya. Nah, kemudian apakah polisi berhak itu melakukan semacam penangkapan atau pemanggilan paksa? Iya, kalau keduanya tidak datang. Iya, udah pasti. Itu udah diatur di KUHP juga di pasal 16. Jadi di pasal 16 itu udah ayat 1 KUHP itu untuk kepentingan penyelidikan penyidik atas perintah berwenang untuk melakukan penangkapan. Bukan SPA pemanggilan ketiga. Tetap yang kedua juga tetap pada pasalnya ya. Kalau dia tidak datang ya. Iya bisa dilakukan ya, misalnya dia nggak datang ya mungkin malamnya ya penyidik bisa melakukan penangkapan atas perintah dari penyidik. Intinya Pak John sebagai praktisi hukum menyayangkan ya, biar perkara ini biar cepat selesai terbuka seharusnya ya kan sebagai kuasa hukum ya kan yang dilaporkan itu harusnya datang ya dengan dugaan yang kita belum ada bukti ya, harusnya Pak John biar titik terang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya kalau menurut pendapat kami sangat rugi dia kalau nggak datang. Karena kan sifatnya ini kan baru penyelidikan. Dan ini kan hak pembelaan diri dia itu kan disitulah diberikan oleh penyidik dengan dia memberikan keterangan. Keterangannya itu bebas loh. Dan apalagi kalau didukung bukti-bukti bahwa dia merasa tidak bersalah seperti komentar dia waktu wawancara di media. Ya harusnya ini dilaksanakan. Dan perlu diketahui juga kan namanya ya kan polisi itu akan menengok orang kooperatif apa tidak. Nah di sini juga kan nanti akan menjadi pertimbangan penyidik apabila nanti dua alat bukti sudah terpenuhi, ternyata dia di tingkatnya dia tersangka. Ini kan ada hak loh, hak polisi untuk melakukan penahanan apa tidak, ya kan? Syarat itu kan wewenangnya polisi. Nah kalau dia kooperatif, ya kan? Ya polisi penyidik mengatakan tidak perlu ditahan karena orangnya kooperatif. Nah inilah menurut saya kerugian yang tidak dilakukannya dengan tidak menghadiri itu. Jadi sangat merugikan. Hak membela dirinya itu loh sekarang itu diberikan. Ya kalau polisi sebenarnya tidak memberikan hak, misalnya tidak mengklarifikasi, ya kan? Karena dua alat bukti tiba-tiba langsung dia tersangka kan nggak masalah juga kan. Tapi mungkin awal dia bilang bahwa akan ketemu inisial F dan inisial L ini kan sebenarnya kalau saya sebagai melihat harusnya di pengadilan ya, kalau dia nanti sudah ditambah sebagai untuk menuntut hukuman maksimal untuk perkara ini ya seharusnya kayak gitu Pak John. Apa benar Pak John? Ya kalau sebenarnya kan untuk pertemuan itu kan ya bisa inisiatif ya. Sekarang kalau menurut saya, kalau saya nih PH-nya Mr. P ya, F ya, Mr. F. Kalau saya nih pribadi nih, pasti saya ini kan saya tahu sih apakah perbuatan ya klien saya ini udah memenuhi unsur untuk pasal-pasal yang disangkakan dan alat buktinya udah mendukung apa enggak. Kalau enggak ya saya pasti berinisiatif dong.
Karena kan apa? Satu, ya mungkin dengan saya mendatangi, ya saya minta maaf, kemudian juga ya saya juga mengakui kesalahan saya, ya kan. Nah, otomatis kan kalau mungkin lah orang kan namanya kita ini kan beda dengan orang barat ya, kan orang timur, mungkin rasa ya kemanusiaannya kan tinggi, besar kan. Karena kan ya di Pancasila juga kan dasar negara kita kan ada namanya musyawarah kan, diselesaikan dengan apa? Ya ini kan akan menguntungkan bagi klien saya karena mungkin dengan kerendahan hati dan mengakui kesalahan itu, ya walaupun proses hukum jalan, tapi ini kan ada ajas keringanan sama saya kan, ya mungkin saya nggak ditahan nanti. Ya kan, kemudian juga ya ibaratnya ya mungkin ya kemarahan dari ya korban, ya kan orang tua korban mungkin akan meredah ya. Ya walaupun mungkin ya kalau saya tengok kasus ini ya mungkin dari korban mungkin agak berat memaafkan. Tapi ini harus ditempuh. Ya, karena apa? Karena kita akan menunjukkan bahwa kita ini mengakui kesalahan. Ya kan? Jadi kan bisa aja kan nanti polisi bersifat positif juga kepada si pelaku. Ya mungkin tidak akan melakukan penahanan. Karena ini kan haknya prerogatifnya penyidik mau menahan orang apa tidak. Apalagi kalau dari pasal-pasal yang dituduhkan ini kan ancaman di atas 5 tahun loh bisa ditahan. Jelas itu. Lain kalau sesuai dengan KUHP kan ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, nah itu kan kemungkinan untuk tidak ditahan itu kan ya kecil, besar. Tapi kalau ini ya kalau dari pasal yang dituduhkan ini ya memang 99% ditahan ini. Tapi dalam kasus ini Pak John ya kan yang sangat benar-benar viral untuk mendidik anak-anak di bawah umur melibatkan KPAI nggak sih Bang dan psikiater dengan perkara kasusnya? Ya sebenarnya kalau perkara gini kan gini, KPAI harus turun tangan sesuai dengan tugasnya. Apalagi Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan itulah terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu, ya kan? Nah, yang pertama dia akan memberikan perlindungan dulu kepada korbannya, ya dengan mengirim psikiater, ya kemudian juga ya mengirim psikolog, ya. Dan kalau masalah yang diberi perlindungan tuh ya anaknya. Nah, kalau ya Mr. P ya tidak bisa dong, dia bukan anak, dia udah dewasa. Nah, jadi sekarang ini yang perlu diberi perlindungan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak itu ya inisial L anaknya itu yang anak lah, ya korban. SPK juga harus turun tangan ya untuk ya kan karena ini kan juga ada ngeri dalam ibunya sendiri dengan apa yang dibaca dengan WhatsApp-WhatsAppnya dan akhirnya dia juga minta bantuan ke LPSK. Ya kalau itu ya LPSK ya itu tugasnya lembaga perlindungan saksi korban. Nah ini kan kerja itu kan masuk kepada ya orang tuanya Mr. N, Miss N itu. Karena ya apabila dia melakukan permohonan, ya wajib diproses dan diberikan perlindungan. Itu tugasnya LPSK loh. Itu kan negara yang membayar itu. Mereka ini digaji oleh negara. Jangan sampai lalai dia menjalankan tugas itu. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis. Rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.
Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rafis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.